dari kota Manokwari, kami datang ke atas kota ini, saudara, karena ada pesan Tuhan yang kami bawa untuk kota Raja Ampat, sehingga Tuhan menghendaki kami harus datang menyampaikan pesannya bagi saudara dengan saya di atas pasar ini. Kalau 2 hari yang lalu, minta maaf, 1 hari yang lalu saudara, kami khotbah pagi di bagian pasar belakang sana, tetapi sore hari ini kami tidak akan lewatkan Bapak Ibu saudara yang berjualan, yang berbelanja, yang ada di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya Evangelis Yakub Israel Manibui, saya dari Kabupaten Teluk Bintuni. Bapak Ibu, kami datang ke tempat ini bukan datang atas nama gereja, dominasi, aliran agama. Kami tidak datang atas nama satu dominasi agama atau apapun, tetapi kami datang untuk pemberitaan Injil atas nama Tuhan langit dan bumi, atas nama Yesus Kristus yang engkau percaya di dalam orang Kristen sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tahu bahwa Papua ada karena Injil, saudara, yang datang membawa Injil kepada tempat ini, yang mana pada tahun 1800 negeri kekelaman di mana orang masih hidup di dalam kegelapan, tetapi Tuhan mengutus 2 misionaris pada tahun 1855. Otto dan Gessler datang ke tanah Papua dengan nama Tuhan. Mereka menginjakan kaki di atas Pulau Mansinam dan Injil diberitakan. Dan Injil itu yang merubah Papua dari kegelapan kepada terang. Dan Injil Tuhan di akhir zaman ini, Tuhan memberitahukan kepada hamba-hambanya, turunlah ke jalan-jalan, ke lorong-lorong, ke persimpangan jalan, sampaikan dan bawalah umatku sebelum kedatanganku kedua kali. Saudara, kalau ada yang berkata begini, kenapa tidak hari Minggu saja khotbah di gereja? Saudara mesti tahu, ini akhir zaman. Saudara mesti tahu ini hari-hari terakhir. Alkitab berkata di dalam Matius 22 ayat 8 sampai 10 tentang perjamuan kawin, bagaimana Yesus akan datang kali kedua. Raja itu Yesus memberitakan kepada hamba-hambanya, pergilah ke lorong-lorong, ke persimpangan jalan, beritahukan kepada umatku, bawalah mereka, penuhi ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Dan pada sore hari ini saya datang untuk menyampaikan pesan Injil bagi saudara dengan saya. Saudara, Roma mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Dan Injil itu yang merubah Papua. Saudara mesti tahu, kalau Injil tidak datang di atas Pulau Mansinam tahun 1855, maka Papua pada saat itu masih ada dalam kegelapan. Injil itu datang mengubah yang tadinya Papua negeri kegelapan, negeri manusia makan manusia. Injil merubah itu, sehingga gelap itu pergi digantikan dengan terang. Seandainya kalau Injil tidak datang terlebih dulu di atas tanah ini, saudara minta maaf, engkau dari luar Papua, engkau tidak bisa masuk ke atas tanah ini kalau tidak ada Injil terlebih dulu. Tetapi karena Injil mengubah negeri ini, Efesus 5 ayat 8 mengatakan bahwa dahulu kamu adalah kegelapan, sekarang kamu adalah terang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan memberitakan firman Tuhan untuk kita semua, dan saya akan menyampaikan pesan Tuhan. Sebelum itu, mari arahkan hatimu, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Tuhan langit dan bumi, Tuhan segala roh, Allah kami yang hidup, yang bertata di atas tempatnya di mana sorga, yaitu tempat yang maha tinggi. Hamba-Mu datang ke tempat ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan, hamba minta Bapa, setiap mereka yang berdiri, yang duduk berjualan Tuhan, jamah mereka, Roh Kudus ambil alih, jamah telinga mereka untuk mendengarkan, jamah mata mereka untuk melihat, terlebih hati mereka terarah kepada firman-Mu. Hamba berdoa Roh Kudus bekerja di tempat ini, sehingga firman-Mu akan hamba-Mu beritakan di tempat ini. Segala roh-roh intervensi, intimidasi, hamba tolak, patahkan, hancurkan, tangking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, kuduskan perkataan bibir lidah hamba-Mu, dan Injil Tuhan siap hamba beritakan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum saya masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya akan bersaksi terlebih dahulu. Saudara, sebelum kami datang ke Raja Ampat, Bapak Ibu, 3-4 hari yang lalu, waktu kami ada di Manokwari, kami tim sedang mempersiapkan diri karena pesan Tuhan kami harus datang ke Raja Ampat. Ini kali pertama kami datang di tempat ini.
Saudara, satu hari untuk keberangkatan kami, dalam posisi puasa besoknya malam, kami akan berangkat pada jam 7. Saya harus mempersiapkan diri, tapi saudara, kami terkendala dengan perjalanan, kami harus terganggu, masalah biaya dan lain sebagainya. Waktu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, tunjukkan apa yang Tuhan mau supaya kami harus tiba di Raja Ampat ini. Saudara, itu suara Tuhan bilang, kamu harus menginjil, kamu harus beritahukan kepada umatku sampai bahwa aku akan segera kembali. Waktu saya turun, saudara, di pasar Wosi, Kota Manokwari, itu pasar yang lebih besar daripada pasar Waisa ini. Saya harus menginjil 5 titik. Di depan ada pasar pertama, itu pasar sayur-sayuran dan buah-buah. Di sebelah kiri saya harus menginjil di bagian pasar daging. Di sebelah kanan saya harus menginjil di bagian pasar ikan. Di tengah saya harus menginjil di pasar Mama Papua. Dan kiri kanan belakang saya harus menginjil. Saudara, sebelum saya pergi ke pasar itu, saya berdoa pagi, saya berangkat jam 7.08 menuju pasar. Dalam perjalanan saya keluar dari lorong mata jalan. Bapak Ibu, waktu saya sedang lewat di kanan jalan saya, itu ada bapak satu, dia bakar Alkitab. Dia bakar Alkitab, saya tidak karang cerita. Bapak ini dia bakar Alkitab, saudara. Waktu saya radius 400 meter, saya mata jalan untuk meneruskan perjalanan ke kota untuk menginjil, saudara. Itu Roh Kudus tegur saya keras, dia bilang, kembali, kamu harus ambil firman Tuhan itu, kamu harus rebut Alkitab itu. Saudara tahu, saya putar balik, saya kembali kepada bapak yang tadi bakar Alkitab. Tapi bapak itu dia pegang benda tajam, dia pegang parang. Orang-orang di situ hanya berdiri menonton dia bakar Alkitab, tidak ada yang memberhentikan dia. Waktu saya kembali itu saya stres, saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya bicara? Kemudian Roh Kudus kasih saya hikmat. Di dalam kau punya dompet itu ada uang. Memang benar dalam dompet saya itu pas ada uang 10.000. Roh Kudus kasih saya hikmat, kasih uang itu ke bapak itu, saudara. Bapak Ibu saudara tahu, waktu uang itu saya keluarkan, ini saya punya uang air minum tersisa. Waktu saya kasih uang itu, saya bilang begini kepada bapak itu, saya tawarkan, Bapak, ini ada 10.000. Apakah bapak mau uang ini untuk beli rokok? Dia bilang itu. Tapi saya bilang, Bapak, mari serahkan Alkitab itu kepada saya. Saudara, seketika langsung dia berikan Alkitab itu dan dia ambil itu. Saudara, Alkitab yang dia bakar saat ini saya ada pegang di tangan. Ini bukan saya punya Alkitab, tapi ini firman Tuhan yang saya selamatkan. Memang tidak terbakar hangus, tapi saudara bisa perhatikan, ini sudah setengah terbakar. Ini saya tidak main-main. Waktu saya ambil firman Tuhan ini, saya meneruskan perjalanan kembali ke pasar untuk menginjil. Di perjalanan Roh Kudus bicara sama saya. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan menyangkal firman-Ku. Pada hari terakhir banyak orang akan meninggalkan kebenaran. Pada hari terakhir banyak orang akan baik sendiri. Banyak manusia akan menjadi hamba uang dan menjadi hamba dusta. Saudara, ini bukan berdasarkan Alkitab tulisan saja, saudara. Memang ini kalau secara fisik ini buku, ini kitab. Tapi saudara tahu isi daripada kitab ini, tulisan yang diilhamkan Allah ini yang memberikan hidup kepada kita, amin. Kalau tidak ada Alkitab, kita tidak bisa hidup. Kalau tidak ada perkataan Allah, tidak mungkin ada langit, tidak mungkin ada bumi, tidak mungkin ada pohon-pohon, tidak mungkin ada ikan-ikan yang mama jual, tidak mungkin ada manusia, tidak mungkin ada hewan-hewan, tidak mungkin ada segala sesuatu yang ia ciptakan di atas bumi ini. Tetapi ia berfirman. Di dalam Kejadian ia berfirman. Dia katakan begini, pada penciptaan dia menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Waktu dia menciptakan semua, dia berfirman kepada langit, ada benda-benda penerang, ada bintang. Dia berfirman ada siang, ada malam, ada cakrawala. Dia berfirman ada lautan, dia berfirman ada daratan, dia berfirman ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon, dan dia berfirman ada hewan-hewan. Dan dia berfirman juga kepada laut. Waktu dia berfirman kepada tanah, tumbuhkan segala tanaman hijau. Hari ini saudara bisa lihat ada pepohonan hijau, Raja Ampat hijau, ada sayuran-sayuran yang mereka jual, itu berasal daripada tanah. Amin. Bahkan mobil, kendaraan yang kita pakai, benda-benda yang hari ini saudara pakai, itu dari tanah dulu. Tanah menghasilkan, ada baja, ada besi, bahkan ada halal, bahkan ada plastik, itu dari tanah dulu, dari mineral bumi. Waktu dia berfirman kepada laut, hidupkan segala jenis makhluk hidup di dalamnya. Ada ikan-ikan yang mama jual. Itu Tuhan berfirman kepada laut. Tetapi tentang dirinya sendiri, tentang manusia, ia berfirman di dalam firman Allah dalam Kejadian, mari kita jadikan manusia segambar, serupa dengan
kita. Amin. Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri, kita jadikan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan saya kita ini gambar, kita ini rupa Tuhan. Amin. Karena kita segambar dengan Dia. Saudara, saudara lihat pohon atau sayuran-sayuran, coba saudara cabut dari tanah. 10-15 menit saudara cabut pohon ini, pasti pohon ini mati. Amin. Karena pohon tanpa tanah pasti mati. Atau mama-mama punya ikan, mama-mama mancing atau pergi jaring. Waktu mama-mama angkat ikan ini, mama-mama taruh begini 5-10 menit, ikan ini pasti mati. Amin. Ikan tidak bisa hidup tanpa air. Demikian juga Allah berfirman kepada dirinya sendiri. Kejadian 2 ayat 7 berkata, Ia membentuk manusia itu dari debu tanah, dan Ia mengembuskan napas. Manusia itu hidup. Hari ini saudara bernapas, saudara bicara itu napas Tuhan. Kita hidup karena ada napas Tuhan, ada ruh, ada roh. Hari ini kalau saudara hidup jauh dari Tuhan, saudara akan mati. Kalau saudara hidup di luar jauh daripada Tuhan, saudara akan mati. Saudara, dengan saya, Bapak Ibu, kita semua, kita butuh Yesus, kita butuh Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Saudara tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Allah menciptakan kita untuk tujuan yang mulia. Bapak Ibu, masalahnya di sini apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Saudara, dosa mula yang membuat engkau jauh daripada Tuhan. Karena dosa yang membuat manusia jauh daripada Allah. Amin. Dosa yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, untuk penciptaan di Taman Eden, Allah berjalan berdampingan, manusia berjalan berdampingan dengan Allah di taman itu. Tetapi waktu manusia digoda, Adam dan Hawa digoda dengan ular itu berbicara, dan awalnya mendengarkan suara iblis, suara setan, ular iblis itu, sehingga apa? Ia mengambil buah terlarang, ia makan, dan manusia jatuh ke dalam dosa. Yang tadinya manusia hidup berdampingan dengan Allah menjadi terpisah karena dosa. Saudara, Roma pasal 3, kitab Roma pasal 3:23 mengatakan, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adakah di tempat ini orang benar? Adakah di dalam pasar ini orang kudus? Tidak ada. Saya orang berdosa, Bapak Ibu berdosa. Masalahnya di sini, bilang sama kiri kananmu, kau punya 2 masalah sama Tuhan. Bilang sama kiri kanan, mama, masalah sama Tuhan. Apa masalahnya itu? Yang pertama, engkau manusia berdosa. Yang kedua, engkau kehilangan kemuliaan Allah. Allah itu kudus. Bapak Ibu, kau berdosa, kau tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan tidak mau. Dia akan menutup diri. Keluaran dia berkata kepada Musa, sebab aku kudus, maka kamu harus kudus. Dalam Petrus juga berkata bahwa aku kudus, maka kamu harus kudus. Aku kudus, dia tidak mau disentuh dengan sesuatu yang berdosa. Karena dosa menjadi masalah, saudara, dengan saya kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Saudara, hari ini kita berdosa, kita berdoa, Tuhan tidak akan dengar kita punya doa. Kalau saya bilang orang mabuk dia berdoa, Tuhan tidak mau dengar karena dia melakukan dosa. Atau orang pezina, pencuri, pemabuk, penyembah berhala, Tuhan tidak mau dengar dia punya doa karena dia berdosa. Apa konsekuensi daripada dosa yang kita buat? Apa hukumannya, saudara? Hukumannya ialah kita akan mengalami murka Allah dan kita hidup di dalam perbudakan dosa. Bapak Ibu, kitab pasal 2 ayat 3 mengatakan, dahulu kami pantas mendapatkan hukuman, seharusnya kami ya orang-orang yang pantas dihukum dan pantas dimurkai karena dosa. Saudara, murka Allah di sini. Saudara bisa lihat di handphone, media sosial, di HP ini. Saudara bisa lihat, buka TikTok, YouTube, apa yang terjadi dengan dunia akhir-akhir ini. Gempa bumi di mana-mana, tanah longsor di mana-mana, tsunami, gunung berapi, gunung meletus, kebakaran di mana-mana, kekacauan, kematian di mana-mana, penderitaan, sakit penyakit di mana-mana, peperangan. Allah murka tanggal 6 Januari tahun 2025. Saudara bisa lihat apa yang terjadi dengan Amerika Serikat. Tuhan membakar Amerika Serikat di kota Los Angeles. Api turun dari langit kota. Saudara, ini murka Allah. Murka Allah tidak main-main, saudara. Saudara dengar baik firman Tuhan Yeskiel 13 ayat 13. Saya akan baca untuk kita semua. Yeskiel 13 ayat 13. Haleluya.
Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, di dalam amarahku aku akan membuat angin tofan bertiup, di dalam murkaku hujan yang lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku rambun yang membinasakan akan jatuh. Saudara, di dalam amarah Tuhan, di dalam Yeskiel pasal 13 ayat 13 ini, saudara, beginilah firman Tuhan, di dalam amarahku aku akan membuat angin topan yang bertiup. Saudara lihat, hari ini ada angin puting beliung, ada angin topan, tornado melanda Amerika Serikat, tanah Jawa. Itu bukan bencana, itu bukan sesuatu yang terjadi kebetulan. Itu adalah murka Allah bagi kota yang tidak mau bertobat. Yang kedua, saudara, Amerika Serikat dibakar hebat dengan api, itu murka Allah. Saudara lihat yang terbaru, tanggal 28, apa yang terjadi dengan negara Asia Tenggara, Myanmar, Thailand. Bagaimana Tuhan menggoncang negara itu dengan gempa bumi yang dahsyat, sehingga negara itu roboh porak-poranda, bangunan-bangunan besar hancur. Kenapa itu terjadi? Karena mereka melegalkan perkawinan sesama jenis. Mereka kasih nikah laki-laki dengan laki-laki. Mereka kasih nikah perempuan dengan perempuan. Mereka kasih nikah laki-laki dengan binatang, perempuan dengan binatang. Mereka menentang firman Tuhan. Kenapa Tuhan tidak hukum Raja Ampat? Kenapa Tuhan tidak goncang Raja Ampat? Kenapa tidak ada tsunami bagi Raja Ampat? Kenapa tidak ada banjir bagi Raja Ampat? Kenapa tidak ada gempa bumi bagi Raja Ampat? Kenapa tidak ada api turun dari langit bagi Raja Ampat? Kenapa tidak ada bencana-bencana alam bagi Raja Ampat? Pertanyaannya kenapa? Kenapa tidak ada terjadi bencana bagi Raja Ampat? Karena ada orang-orang benar di atas kota ini. Ada mama-mama yang mau berdoa, ada yang berlutut berdoa minta Tuhan pulihkan kota ini. Raja Ampat tidak mengalami itu karena masih ada orang-orang percaya, masih ada hamba-hamba Tuhan. Mereka duduk berseru berdoa bagi kota ini. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa goncang kota ini. Tapi karena ada orang-orang benar, Alkitab berkata bahwa sia-sialah penjaga kota itu berjaga-jaga kalau bukan karena Tuhan. Ia berkata juga dalam firman-Nya, kamu ada di kota itu, kamu harus berdoa untuk kesejahteraan kota itu. Kenapa Raja Ampat tidak digoncang? Karena ada orang-orang percaya, karena ada orang-orang benar, ada mama-mama, ada hamba-hamba Tuhan, mereka yang masih mau berdoa untuk kota ini. Amin. Maka Tuhan menghukum kota ini. Saudara, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, kami tegur keras Jayapura. Jayapura tidak mau dengar Tuhan. Mengadakan pesta pora, Jayapura mengadakan acara-acara. Mereka miras anak-anak muda, party mereka acara. Apa yang terjadi saudara bisa lihat. Bencana banjir melanda Jayapura tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021. Gempa bumi banjir, gempa bumi banjir, gempa bumi banjir. Karena orang-orang tidak mau bertobat. Ada banyak gereja, ada banyak bangunan, ada banyak rumah Tuhan, tetapi orang lebih memikirkan dunia, orang lebih mencari dunia daripada mencari Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, pada sore hari ini, mama-mama yang diberkati Tuhan, hidup ini kau butuh Yesus. Kau dengar baik, tanpa putus minta maaf. Saudara, kalau kau tidak memiliki Yesus dalam hidup ini, sia-sia kau hidup. Konsekuensinya tadi murka Allah. Apa yang kita Tuhan akan goncang. Tuhan bisa goncang kota ini. Tuhan bisa jungkir balik kota ini. Tuhan bisa tunggang balikan kota ini. Tuhan bisa kirim bencana malapetaka, api, banjir, gempa bumi. Tetapi masih ada orang yang berdoa di atas kota ini. Ada orang yang berdoa bagi Raja Ampat, sehingga Tuhan tidak mengendaki hal itu terjadi. Amin. Bapak Ibu, perbuatan daging, perbudakan dosa membuat orang sulit keluar dari dosa. Kemarin ada saya ketemu orang mabuk di pasar ini, saya berdoa untuk dia. Dia bilang, kakak saya mabuk, saya tidak layak bagi Tuhan. Tapi saya bilang, saya tidak lihat kau punya pemabuk. Itu setan iblis yang ada di dalam kau. Tapi kalau kau buka hati, kau terima Yesus, kau akan dipulihkan. Dia menangis, saya berdoa di pojok sana. Dalam posisi malu, dalam posisi dia datang dalam posisi yang sedang. Saya bilang, kau percaya, mari tong berdoa. Saya berdoa buat orang itu. Bapak Ibu, kalau saya tanya kepada pemabuk, kau kenal Yesus? Dia pasti berkata, benar, saya kenal Yesus.
Tapi saya punya pertanyaan, kalau kau kenal Yesus, kenapa kau mabuk? Kalau saya tanya lagi kepada pencuri, kau mengasihi Yesus? Dia bilang, benar, saya mengasihi Yesus. Pertanyaannya, kenapa kau mencuri? Saudara, masalahnya di sini bukan engkau. Masalahnya di sini dosa yang mengikat kehidupan kita. Dosa yang memiliki kehidupan kita, sehingga saudara, engkau diperbudak dosa. Haleluya. Bapak Ibu, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 21. Ini tentang rupa-rupa perbuatan daging dan juga tentang orang-orang yang buat dosa tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengar firman ini. Atau tidak tahukah kamu, 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10, atau tidak tahukah kamu bahwa orang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang pertama di sini orang cabul. Kalau ada orang cabul di tempat ini, kau bertobat, pecabul tidak masuk surga. Yang kedua, penyembah berhala. Kau percaya Yesus itu Tuhan, kau masuk gereja, keluar gereja. Bapak dan mama pergi beribadah, masuk gereja, keluar gereja ada anak sakit, tidak berdoa kepada Tuhan. Kau bawa ke tete dulu. Tete tiup-tiup air, tete baca-baca air, baru sembuh di anak dia pemuka nanti. Penyakit hilang, dia sembuh. Orang percaya kepada roh, bukan percaya kepada Tuhan. Ini bentuk orang tidak percaya mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kau percaya Yesus Tuhan, kau tinggalkan berhala. Kau tidak boleh percaya kepada patung-patung, akar-akaran kayu, pohon-pohon, jimat-jimat, jin-jin. Kau tidak boleh percaya kepada roh-roh leluhur. Kau tidak boleh percaya kepada roh-roh orang mati. Kau tidak boleh percaya kepada adat istiadat. Kenapa saudara? Mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, kalau saudara pernah ke Mansinam melihat patung Yesus yang ada di pulau Mansinam itu, saya tanya, itu Yesus atau itu berhala? Itu berhala saudara, bukan Yesus. Orang bikin patung Yesus itu, tapi itu bukan Yesus. Kau dengar baik. Mengapa demikian? Kenapa? Karena Yesus itu bukan patung. Dia Tuhan yang hidup. Di mana Keluaran 20 ayat 4 tentang ke-10 hukum Tuhan dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di tanah di dalam tanah, atau yang ada di laut. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi jangan kau percaya patung, jangan kau percaya berhala, jangan kau percaya roh-roh, jangan kau percaya orang mati, jangan kau percaya ada istiadat, roh-roh nenek moyang tidak menyelamatkan. Hanya Yesus yang kau percaya sebagai Tuhan yang hidup. Yesus bukan patung, Allah itu roh, Yesus itu roh. Saudara, pertanyaannya di sini, apakah saudara pernah lihat angin? Kita tidak pernah melihat wujud angin, tapi kita bisa rasa angin itu, dia datang dan pergi, kita tidak tahu dari mana. Kita tidak bisa sentuh, kita tidak bisa tangkap, tapi kita bisa merasakan angin itu ada. Demikian dengan roh Allah. Roh Allah itu seperti angin. Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan bahwa Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara, kau harus menyembah Tuhan, bukan kau pergi menyembah kepada yang lain. Amin. Penyembah berhala, saudara, setelah itu saudara, kau dengar baik. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina. Di sini kalau ada orang berzina, kau bertobat. Kau yang sudah menikah, kau punya istri, jangan kau pergi cari perempuan lain. Kalau kau sudah punya suami, jangan kau pergi cari laki-laki lain. Anak-anak muda, kalau kau mau hidup kudus di dalam Tuhan, jangan kau pergi cari Allah lain. Mari Tuhan, jaga kekudusan. Orang berzina tidak masuk surga. Haleluya. Bapak Ibu yang berikut, orang berzina di sini ada banci. Kalau Tuhan sudah ciptakan kau laki-laki, jangan kau berubah jadi perempuan. Alkitab berkata bahwa banci tidak masuk surga. Jangan kau pernah bermimpi. Tuhan tidak pernah mengadakan di Taman Eden satu Adam satu Hawa terus tambah plus minus Adam Hawa, tidak ada. Jangan kau sudah jadi laki-laki terus kemudian kau modifikasi kau jadi tanta. Tidak ada laki-laki perempuan. Banci tidak masuk surga. Setelah banci orang pemburit, saudara. Alkitab bilang pemburit, yang tadi saya katakan laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan, itu tidak boleh. Tuhan membenci itu, saudara. Bapak Ibu, bukan hanya itu saja, saudara. Kemudian juga di sini dikatakan pencuri.
Kau yang masih mencuri, kau bertobat. Pencuri tidak masuk surga. Setelah pencuri, orang kikir. Kau yang tidak punya kasih, kau yang pelit. Kau dengar baik, Allah bilang kalau kau tidak punya kasih, kau tidak masuk surga. Orang pencuri, orang kikir tidak masuk surga. Yang terakhir di sini, orang pemabuk. Ada pemabuk di dalam tempat ini, kau bertobat. Pemabuk tidak masuk surga, saudara. Pemabuk tidak masuk surga. Saya juga dulu pemabuk. Saya juga dulu jago toki botol, tapi saya bertobat karena saya tahu pemabuk tidak masuk surga. Jangan sampai kau mabuk begini kau mati karena minuman. Pendeta khotbah, hari ini engkau adalah Yerusalem baru. Pendeta lapis kau tidak masuk surga. Kau sesat, pendeta yang sampaikan itu juga sesat. Saudara, kita butuh Tuhan. Hari ini saudara harus datang kepada Tuhan. Tidak ada cara lain, hanya satu Allah. Saudara harus datang kepada Yesus. Kalau Yesus sudah bayar harga untuk kau, jangan lagi mau dibunuh oleh dosa. Dosa memisahkan engkau dari Allah. Tapi mari cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Ini waktu yang dipersingkat. Solusinya apa, saudara? Yesus datang mati untuk engkau dengan saya. Yesus mati, bayar harga yang mahal untuk saudara dengan saya. Amin. Kalau dia mati untuk engkau dengan saya, apakah kau masih mau buat dosa? Dosa memisahkan engkau dari Allah. Tapi hari ini kalau saudara hidup takut Tuhan, saudara melakukan apa yang Tuhan mau, maka engkau akan selamat. Tinggalkan dosa. Solusinya Yesus akan datang dan mati. Kalau besok kamu peringati hari kesengsaraan, itu bukan sebuah peringatan saja, tetapi bagaimana Yesus datang. Dia mati, dia mati, dia mati bagi saudara dengan saya. Dia bayar harga yang mahal untuk engkau dengan saya. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada di dunia ini orang yang mau bayar harga mati untuk kita. Hanya Yesus Kristus, ingat itu baik. Kalau Yesus mati untuk engkau dengan saya, jangan bawa hidup untuk dunia ini, kau akan mati dan binasa. Mari bawa hidup ini untuk Tuhan, amin. Bapak Ibu, apa respon kita, tanggapan kita? Bertobat, saudara. Respon kita bertobat, 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 tinggalkan dosa. Haleluya. Kisah para Rasul 2 mengatakan ayat 38, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni segala dosamu. Tidak ada cara lain, saudara. Kau tidak bertobat, jangan bermimpi masuk surga. Kau tadi melakukan rupa-rupa perbuatan daging, jangan kau bermimpi masuk surga. Hanya dengan bertobat, bertobat, tinggalkan dosa. Saudara, hasilnya apa kalau saudara dengan saya bertobat? Ada pengampunan dosa. Allah mengirimkan Yesus datang ke dalam dunia. Yesus datang dari amat, bangkit untuk engkau dengan saya. Bagaimana dari kematiannya? Penebusan dosa itu ada. Kalau tidak ada kematian, tidak ada penebusan dosa, saudara tidak akan diampuni. Tapi karena Yesus mau mati bagi saudara dengan saya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia, supaya engkau yang percaya, engkau yang percaya, engkau yang percaya, engkau yang percaya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saya tanya di sini, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Haleluya. Pasti Bapak Ibu kita mau masuk surga, amin. Kalau saya tanya siapa yang mau masuk surga, pasti Bapak Ibu bilang saya mau masuk surga. Tetapi kau tidak bisa masuk surga tanpa kau punya dosa diampuni. Kau tidak akan bisa masuk surga kalau kau tidak bertobat. Surga itu pilihan, hidup ini pilihan, neraka pilihan. Saudara, selama hidup ini kita tentukan kita yang masuk surga melalui perbuatan kita. Kalau kita mati dalam dunia, dalam dosa, kita mati dengan dosa, jangan pernah bermimpi engkau masuk surga. Tapi kalau engkau bertobat dan engkau mati di dalam Kristus, firman-Nya berkata di dalam firman Tuhan bahwa barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Tetapi barang siapa tidak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup. Saudara harus memiliki Yesus secara pribadi. Jangan di bibir saja, tetapi di perbuatan dan dalam tindakanmu. Kalau engkau tidak berbalik, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Mari bertobat dan tinggalkan dosa. Mari berbalik dan cari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kau lihat waktu yang dipersingkat ini. Kau lihat satu hari ini rasanya cepat sekali. Kau lihat dulu satu hari itu rasanya lama, satu minggu itu rasanya lama, satu bulan itu rasanya lama, satu tahun rasanya lama. Tetapi kau lihat, dulu mau Desember ke Desember itu jauh. Sekarang kita mau ke Desember itu kayak tinggal sebentar. Tidak lama kita sudah
Kita sudah masuk Desember, tidak lama kita sudah masuk di bulan Paskah. Satu hari yang dulu lama seperti kita jalani setengah hari. Satu minggu yang dulu kita jalani 7 hari, seperti kita jalani 3-4 hari. Satu bulan yang dulu kita jalani 4 minggu, sekarang kita hanya jalani 2-3 minggu. Satu tahun yang dulu 12 bulan, kita jalani hanya 5-7 bulan. Alkitab berkata di dalam Matius 24 ayat 22, sekiranya waktu ini tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi oleh karena orang pilihan, waktu itu dipersingkat. Saudara, kalau waktu ini dipersingkat, jangan kau kira ini waktu cepat berarti perubahan zaman. Tidak. Memang betul perubahan zaman, tetapi Yesus akan datang kali kedua. Kalau dia kembali kau tidak persiapkan diri, jangan kau bermimpi masuk surga. Harus persiapkan diri, harus segera bertobat. Bapak Ibu yang terkasih di tempat ini, Bapak Ibu dari kota dan tempat di atas Raja Ampat ini, saya minta dengan tegas, saudara tangkap firman Tuhan ini. Kalau kau yang dulu mulai pemalas bergereja, kau mulai rajin bergereja. Kau yang dulu mulai pemalas beribadah, mari kau mulai rajin beribadah. Kau yang dulu mulai pemalas baca firman Tuhan, mari kau baca firman Tuhan. Kenapa saudara? Kalau Yesus datang, Yesus tidak pandang bulu. Bapak Ibu, kenapa hari ini banyak hamba-hambanya turun ke jalan-jalan, ke lorong-lorong? Banyak anak-anak Tuhan sudah berdiri di jalan-jalan, ke lorong-lorong. Firman-Nya di dalam Matius 22 ayat 8 dan 9, 10. Hamba itu diperintahkan oleh rajanya, pergilah ke jalan-jalan, jemput orang-orang baik, orang-orang jahat, bawa mereka kemari, penuhi ruang perjamuan kawin dengan tamu. Yesus akan datang, ruang perjamuan kawin itu sudah tersedia. Saudara dengan saya butuh datang kepada Yesus. Saudara dengan saya harus kembali, karena Tuhan segera kembali. Bapak Ibu jangan main-main, waktu ini tidak panjang. Waktu ini sedang dipersingkat, Tuhan sudah mau datang. Kalau saudara lihat orang berdiri memberitakan Injil di jalan-jalan, saudara mesti tangkap dan sadar bahwa Tuhan akan segera datang. Bagaimana Efesus 5 ayat 16 mengatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, waktu yang Tuhan berikan di dunia ini, mari saudara berbalik bertobat, gunakan waktu ini sebaik mungkin, karena Tuhan akan segera kembali. Kalau Yesus kembali kau tidak persiapkan diri, jangan kau bermimpi. Raja harus berbalik, Raja Ampat harus bertobat. Saudara apapun engkau di dalam kota ini harus berbalik, cari Yesus. Raja Ampat harus berbalik, Raja Ampat harus dipulihkan, Raja Ampat harus bangkit. Yesaya 61 firman-Nya berkata, bangkitlah menjadi terang, sebab terang Tuhan sudah ada dan bercahaya di atas kamu. Saudara mari bangkit, Yesus memanggil. Siapa mau datang kepada Dia? Yesus tunggu saudara datang. Bukan pendeta tunggu saudara di gereja, bukan hamba Tuhan tunggu saudara pergi beribadah, tapi Yesus sedang tunggu siapa yang mau datang. Saudara, penglihatan 2 minggu yang lalu, saya di Manokwari, saya puasa, Tuhan perlihatkan tentang pintu pengampunan Tuhan itu sudah mau tertutup. Pintu kemurahan, pintu kasih karunia, pintu pertobatan akan ditutup Tuhan. Kalau pintu itu tertutup, saudara jangan bermimpi kalau kamu bertobat tidak akan diampuni. Tidak akan Tuhan dengar kau punya doa, tidak akan Tuhan dengar kau punya seruan. Ini waktu di mana saudara dengan saya segera berbalik. Ini waktu di mana saudara dengan saya segera bertobat. Ini waktu di mana saudara tinggalkan dosa, kembali kepada Dia. Amin. Amin. Amin saudara. Jangan mau mati karena dosa. Gereja tidak menyelamatkan engkau, dengar baik. Kau pergi beribadah ke gereja tidak menyelamatkan engkau. Kau menyanyi lagu haleluya puji Tuhan tidak menyelamatkan engkau. Kau ikut komunitas rohani tidak menyelamatkan engkau. Selain engkau berbalik 180 derajat tinggalkan dosa dan ikuti apa yang Tuhan mau. Hari ini kalau saya bilang Bapak Ibu mengasihi Yesus, pasti semua mengasihi Yesus. Tapi kalau saya bertanya, sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Pikir masing-masing. Saudara, masalahnya di sini Tuhan sudah mati. Dengan dosa yang kita buat Dia sudah mati. Solusinya Dia sudah mati, Dia sudah bangkit. Tinggal saudara bawa hidup ini kepada Dia. Lukas 14 ayat 23, firman-Nya berkata bahwa raja itu memberitakan kepada hamba-hambanya, ruang perjamuan kawin ini masih kosong, paksalah orang-orang yang kamu temui di jalan. Hari ini firman Tuhan memaksa, datang, datang, datang. Saudara, Wahyu 3:19-21, kalau kita tidak bertobat, firman-Nya berkata bahwa barang siapa yang Ku kasih, ia Ku tegur dan Ku ajar. Sebab itu relakan hati. Tuhan tidak butuh apapun. Hati saudara harus berbalik, hati saudara harus berbalik, hati saudara harus berbalik. Tinggalkan dosa, datang kepada Yesus. Tidak ada cara lain. Kembali bertobat, berbalik. Saudara, kalau saudara tidak bertobat, tidak berbalik, saudara tidak akan dapat mencapai surga.
Di dalam dunia ini agama boleh banyak. Di dalam dunia ini pemimpin agama boleh banyak. Tapi saudara baik, jalan keselamatan itu hanya satu. Di dalam dunia ini jalan boleh banyak. Di jalan atas Raja Ampat ini banyak jalan. Tapi saudara dengar, mau ke surga itu jalan cuma satu, yaitu di dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, hidup. Yesus jalan yang benar. Hari ini dia kasih jalan, banyak orang-orang tidak mengikuti jalan itu. Yesus kebenaran, hari ini banyak orang membalikkan diri, meninggalkan kebenaran itu. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Pada hari terakhir banyak orang akan memalingkan telinga mereka dari kebenaran dan membuka baginya dongeng. Mereka akan memilih guru-guru palsu untuk mengenakan telinga mereka. Mereka meninggal, yaitu ajaran firman. Bapak Ibu, kalau kau tidak berbalik kepada Tuhan, jangan kau bermimpi. Ini waktunya, inilah saatnya saudara dengan saya bertobat. Saudara dengan saya datang kepada Yesus. Hanya dia manusia yang dari surga, dari makhluk roh datang ke dalam dunia menjadi manusia Yesus yang dari surga membawa orang-orang percaya di dunia untuk kepada surga. Dia jalan, dia kebenaran, dia hidup. Kalau saudara tidak percaya kepada Yesus, saudara tidak mengimani dia, saudara tidak bertobat, saudara tidak sesuai apa yang dia mau, jangan pernah bermimpi. Dia bilang dalam Matius, minta maaf, dia bilang dalam Yohanes 14, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Saudara, mari Yesus menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Hari ini kalau saudara percaya, saudara datang kepada dia. Firman-Nya mengatakan, siapapun yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak menolak engkau. Yesus menolak. Kalau saudara mau datang kepada dia, mari Bapak Ibu datang kepadanya. Mari Bapak Ibu cari perkenanannya. Mari Bapak Ibu tinggalkan dosa itu, tidak ada jalan lain. Kalau kita tidak bertobat, minta maaf, surga bukan tujuan saudara dengan saya. Matius 7 ayat 21, firman-Nya berkata, pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, ini saya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang Yesus bilang? Tidak, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Saudara tidak melakukan kehendak Tuhan, surga bukan tujuanmu. Amin. Lakukan kehendak Tuhan. Ayat 22, Matius 7 ayat 22. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami mengadakan mujizat demi namamu, kami setan demi namamu. Ayat 23 apa yang Yesus katakan? Enalah kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kalau pemerintah tolak saudara, saudara masih bisa cari jalan lain. Kalau pekerja tolak, masih ada jalan lain. Tapi kalau Yesus tolak saudara, jangan pernah bermimpi. Hari ini Matius sudah sangat jelas. Dengarkan suaranya, lakukan perintahnya. Mari kita dengarkan suara Tuhan, kita lakukan perintahnya. Tidak ada jalan lain. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, Yesus bilang begini, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau kamu mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk ke dalamnya. Yesus bukan mengetuk pintu rumah, tapi Yesus ketuk pintu hati saudara dengan saya. Yesus ketuk, mari buka hati, datang, come to Jesus. Datang kepada Yesus. Hari ini dia ketuk pintu hati, buka pintu hati, supaya kau dimenangkan, supaya kau diselamatkan. Tapi kalau saudara tidak buka hatimu, minta maaf. Jangan keraskan hati ketika engkau mendengarkan firman-Nya. Jangan keraskan hati. Datang kepada Yesus, saudara. Yang terakhir, saudara, di dalam haleluya Wahyu 22 ayat 15, ia berkata yang terakhir bahwa anjing-anjing tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, orang-orang berdosa tinggal di luar. Hari ini kalau dunia menolak engkau, masih ada kesempatan. Hari ini masih ada jaminan. Yesus masih tunggu saudara dengan saya. Tapi kalau besok Yesus tolak saudara dengan saya, minta maaf, saudara menangis, saudara jungkir balik juga, Tuhan tidak akan mau dengar. Ini waktu terakhir saudara. Ini akhir zaman. Kau lihat, di Eropa sudah muncul bulan darah 3 kali. Di Cina bulan darah muncul 2 kali. Lautan merah sudah muncul 3 kali di Cina. Di bangsa-bangsa peperangan sedang terjadi. Penyakit sampar, gempa bumi, bencana-bencana alam sedang terjadi. Apa kabar dengan tanah Papua? Jangan mau dininabobokan dengan kata damai.
Jangan mau tertidur saudara. Mari ini waktu yang terakhir. Saudara dengan saya bangkit responi firman Tuhan. Mari yang bertelinga hendaklah engkau mendengar. Responi firman Tuhan, datang kepada Yesus. Saudara tidak ada solusi lain. Saya tidak sarankan saudara untuk percaya, untuk masuk agama A, agama B, aliran A, aliran B, tidak. Tapi saya tawarkan, ini undangan terakhir. Yesus, Tuhan, untuk percaya, datang. Dan saudara dengan saya diselamatkan, amin. Mari percaya, mari kembali kepada Dia. Bertobat, tinggalkan dosa, tidak ada jalan, tidak ada cara lain. Only Jesus Christ. Hari ini kalau saudara tidak bertobat, tidak berbalik, minta maaf, surga bukan tujuanmu. Saudara, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Saudara dengan saya kita akan dikumpulkan di hadapan tata putih, dan Yesus akan duduk sebagai hakim dan yang adil. Dari hadapannya Dia akan menghakimi kita semua, anak kecil, orang dewasa, tua muda. Kita akan diyakini oleh perbuatan masing-masing. Ada kitab-kitab perbuatan baik, ada kitab perbuatan buruk, dan ada satu kitab lain yaitu kitab kehidupan. Orang-orang akan diyakini menurut perbuatannya. Yang berikut pada ayat yang ke-13, laut dan orang-orang yang mati di dalamnya akan diserahkan. Dan ayat ke-14, maut dan kerajaan maut akan menyerahkan orang mati, dan maut dan kerajaan maut akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Saudara, hari ini kalau ada keluarga mau meninggal, jangan kau bermimpi dia masuk surga. Ini kematian pertama, kau mati maut, kau tunggu Tuhan datang. Kematian kedua ini menjadi tantangan. Kedua ini menjadi sinyal bahwa Dia akan menghakimi kita. Ayat 15, Wahyu 20 ayat 15. Dan barang siapa yang tidak ditemukan namanya tertulis tercatat di buku kitab kehidupan, dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara, kalau hari ini kau hidup, kau punya nama tidak tercatat di buku kitab kehidupan, saudara, kau menyesal. Kau harus berpikir, di depan ada kebinasaan. Sekarang waktunya untuk bertobat. Sekarang waktunya untuk berbalik. Sekarang saudara, Raja Ampat harus dipulihkan. Raja Ampat harus bangkit. Raja Ampat harus datang kepada Yesus, bukan kepada dunia. Kalau bupati orang undang-undang artis, bupati orang undang-undang penyanyi dari Jawa, dari tempat mana-mana. Tapi saya minta saudara berdoa bagi kota ini, berdoa bagi generasi anak-anak muda Papua yang terikat seks bebas, yang terikat narkoba, yang terikat pesta pora. Berdoa untuk Raja Ampat dipulihkan. Berdoa supaya Tuhan melawat kota ini. Tidak ada jalan lain. Raja Ampat harus bertobat. Raja Ampat harus berbalik kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin saudara. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dengan saya. Raja Ampat butuh pemulihan. Raja Ampat butuh Kristus. Untuk itu kami datang sebarkan firman Tuhan, bahwa kalau Yesus datang, Raja Ampat tidak siap, Raja Ampat akan tinggal di belakang. Tuhan butuh mereka yang siap. Papua harus bangkit. Raja Ampat harus bangkit bagi kemuliaan Kristus. Kita harus bangkit. Yang tadi saya katakan dalam haleluya, Yesaya 60 ayat 1 dikatakan, bangkitlah menjadi terang, sebab terang itu sudah datang. Mari saudara dengan saya bangkit dari tinggalkan dosa, tinggalkan perbuatan daging, tinggalkan kehidupan lama, bawa hidup ini kepada Yesus. Amin. Jangan bawa hidup ke gereja tidak menjadi jaminan kau masuk surga. Saudara, keselamatan itu diberikan Allah dengan cuma-cuma. Galatia 5, Yesus telah mati dan bangkit. Dosa kita telah dibeli. Kita telah merdeka dari perbudakan dosa. Kita telah merdeka dari perbuatan daging. Filipi 2 ayat 12 mengatakan, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Mari kerjakan keselamatan itu saudara. Jangan sampai Tuhan datang engkau binasa. Amin saudara. Amin mama-mama. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa menutup pemberitaan Injil pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terbatas menyampaikan firman Tuhan, tapi hamba percaya bahwa setiap telinga di tempat ini yang mendengar dan membuka hati Tuhan jamah, pulihkan kehidupan mereka. Hamba berdoa bagi mama-mama penjual ikan, mama-mama Papua di atas pasar ini. Tuhan memberkati usaha mereka, memberkati jualan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa apapun profesi, masalah kehidupan mereka, kalau ada yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan. Keluarga mereka, suami, anak-anak mereka, keturunan mereka Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara Nusantara yang muslim, hamba berdoa juga kehidupan mereka, pekerjaan mereka Tuhan memberkati, usaha mereka memberkati, keluarga, anak-anak, bahkan keluarga besar, suami, istri, anak-anak ada yang sakit, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas menyampaikan firman-Mu.
tapi Engkau yang tidak terbatas. Melalui kuasa Roh Kudus, biarlah Engkau yang mengerjakan firman itu dalam tanah hati mereka. Bapak terima kasih, berkati pasar ini. Pasar Waisa ini, berkat Tuhan tercurah di atas pasar ini. Berkati setiap jualan-jualan yang ada. Berkati setiap sayuran-sayuran yang ada. Berkati setiap pedagang-pedagang yang ada. Berkati setiap keamanan tukang parkir, kuli panggul. Tuhan memberkati setiap jualan. Tuhan memberkati setiap jerih payah mereka. Hamba berdoa kiranya berkat daripada tempat maha tinggi. Berkat daripada Allah Abraham. Berkat daripada Allah Ishak, Yakub dalam nama Elohim Israel. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.